إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada subuh hari ini di cuaca yang dingin ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan curahan rahmat-Nya, taufik hidayah-Nya, inayah pertolongannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu muka, bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan senantiasa diturunkan Allah Subhanahu wa taala rahmat-Nya, sehingga dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan rahmat diturunkan Allah dengan sebab berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua hidup beriman, nanti membawa iman husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang dahulu sampai sekarang ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Kemudian sambil menunggu-nunggu masuknya waktu salat isyraq, maka kita isi waktu yang penuh barakah ini dengan menuntut ilmu agama. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai timbul matahari lalu salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang berhaji dan umrah sempurna. Maka oleh karena itu janganlah lupa kita untuk berniat i'tikaf di masjid ini dengan lafaz nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati senjamu beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Karena apabila kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini, yang pertama senantiasa kita mendapatkan pahala sunnah, yang kedua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga senantiasa kita ditulis dalam keadaan salat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan melanjutkan daripada pengajian guru kita yang masih berada di Hadramaut Karim. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat ilmu yang beliau ambil di negeri Seribu Wali, sehingga menambah cahaya keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yu'tihi taubata illa wa qad a'adda
Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala taubat melainkan Allah siapkan baginya qabul taubat, diterima taubatnya. Jadi apabila kita dimudahkan Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, sehingga kita kawal bertaubat, maka berarti kita dikehendaki Allah taubat kita diterima. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Orang yang taubat itu adalah kekasih Allah. Wa-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat, yang kembali daripada dosa, itu seperti orang yang kada berdosa. Oleh karena itu, orang yang taubat yang melakukan dosa ini kada boleh kita kuya-kuya maksiatnya, ya kada boleh. Apalagi bujur-bujur taubat, bahari macamnya, ya kan nakal, mabuk, wah ini taubat, ya kada boleh itu kita kuya-kuya maksiatnya. Bahari ya kan macamnya, kada sembahyang, kada boleh pastinya taubat sembahyang kita kuya keburukan ini. Maka ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang taubat, ya kan, lalu kita kuya maksiatnya, orang taubat sudah bahari kayak itu ini laginya, lalu kita kuya, ya kan, daripada keaibannya, daripada kesilafannya, daripada kesalahannya. Ini ujar Nabi, ya kan, kada nanti orang yang menguya ini melainkan tagawi dulu apa namanya kuya. Nah ini bahaya benar, ya kan. Kita kuya, orang tuh taubat, sudah kita kuya bahari ini, maka ada hadis kada nanti sebelum kita menggawi apa yang kita kuya. Nah ini hati-hati, ya kan. Lalu sudah taubat, ini Habibullah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada kisah orang hendak taubat nang membunuh 99 nyawa. Ya, pas 99 ditanya, wahai guru, hendak taubat sudah membunuh 99. Kawakah taubat kira-kira adakah jalan? Ujian si guru, ada. Ya kan, 99 orang dibunuh. Sudah. Akhirnya dipasangkan naik 100 bunuh tuan gurunya, ya kan, 100 dibunuh. Lalu datang kepada orang alim orangnya, wahai syekh, ini sudah membunuh saya 100 orang, apakah ada jalan taubat? Ada, ujar sidin, ya kan, ujar tuan guru tadi ada. Jalan ke sebuah kota. Di kota itu, di situ orang ahlul khair, orang banyak berbuat baik, jangan ke sana. Maka taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jangan belum sampai di kota tadi, ya meninggal, belum lagi akan bertaubat, belum lagi sampai di kota yang disuruh oleh guru tadi, meninggal, berambut malaikat, ya kan? Malaikat berambut seiko hendak menyiksa, malaikat azab ke dalam neraka. Seiko hendak membawa ke surga, malaikat rahmat yang berambut. Ujar malaikat rahmat, ini orang sudah hendak bertaubat. Ujar malaikat azab, ini belum lagi bertaubat, ini masih di perjalanan, ya kan? Lalu didatangkan Allah, malaikat yang mengadili. Ujar malaikat yang mengadili, coba hitung jaraknya antara jaraknya di kotanya maksiat itu kepada jarak di kota
Inya menuju ya kan hutan orang banyak berbuat baik. Sahabinya taparak lawan hutan orang-orang soleh di sana. Ya kan? Karena taparak maka mereka bahkan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini, ya kan? Belum bertaubat lagi, tapi diberikan Allah ijaazah bertaubat. Ya kan? Sudah dihitung taubatnya. Maka ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi pulang, man taba wa lam yahdur majlisal ilmi falaysa bita'ib. Barang siapa yang mengaku taubat tapi tidak hadir majelis ilmu, maka itu orang yang bertaubat. Kenapa? Kayak apa hendak bertaubat? Ya kan? Lamun kada ada ilmunya. Oleh karena itu ciri-ciri orang yang taubat bujur-bujur, ya kan? Inya ketujuh hadir majelis ilmu. Kayak apa anak taubat sedangkan ilmu untuk memperbaiki diri kan ada, maka tidak ada lain ya kan dengan hadir majelis ilmu agama. Makanya ya kan barang siapa nang dikehendaki Tuhan itu baik, seorang hamba itu baik, asalnya ada baik ya kan, lalu dikehendaki Tuhan orang itu baik, maka apa? Zahadahu fid dunya, urusan dunia inya zuhud, kadang tapi lagi mengurus dunia berhari tahun dunia lupa sembahyang, ya kan? Lupa sembahyang, makan kita ingat juga pada penjual nasinya, ya saking asik berusaha. Tapi kalau orang mau tahu kan zahadahu dunia, ya kan, diberikan sifat zuhud terhadap dunia, cukup tanpa mengada. Kadang tapi terlalu ya kan mencari harta-harta dunia, cukup sekadar itu. Raqabahu fil akhirah, lamun Tuhan hendak orang itu baik, hendak Tuhan orang itu taubat, Tuhan senangkan inya ya kan amalan-amalan akhirat. Jadi itu tanda taubat, disenangkan kita menggawi ya kan dan menimbulkan kebahagiaan akhirat. Ini berarti dikehendaki baik, termasuk hadir majelis ilmu. Ini kan baik. Kita hadir seperti ini disebabkan Allah Taala. Nah ini berarti dikehendaki baik. Kenapa? Pahalanya benar. Ya kan pahalanya lebih baik dari orang yang sembahyang 1000 rakaat. Ada orang yang tahu menggawi 1000 rakaat semalaman. Imam Ahmad bin Hanbal pun dari Isya sampai subuh hanya kau menggawi 300 rakaat. Itu pun juga menghatamkan Al-Quran. Ditanya Imam Syafi'i, wahai Ahmad bin Hanbal, apa yang kau dapati salat dari Isya sampai subuh? Khatam Al-Quran. Ya kan? Kita jangan harap 300 rakaat, khatam 2 rakaat pun juga tidak. Sembahyang tahajud, ya kan? Ini Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa. Kita khatam Al-Quran jangan harap semalaman khatam Al-Quran, ya kan? Sebentar pun kadang-kadang ada terbaca juga. Nah jauh, tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala hamba ini jadi hamba yang baik, maka ada amalan, nang mana amalan itu menyamai orang yang sembahyang 1000 rakaat. Apa? Ini hadir majelis ilmu. Orang yang hadir seperti ini ujar Nabi lebih baik dari orang yang mailangi garing 1000 orang garing. Rumah sakit kira-kira ada 1000. Pada sampailah paling 100 200 banyak banget. Itu pun kada tak ilangi kita. Kenapa? Kada patuh. Ya kan? Andai pun 1000 yang garing Banjarbaru ya kan? Kota garing namanya lah. Kadang kalau kita mengunjungi orang dari 1000 itu pun perlu bertahun-tahun. Kalau dihitungi misalkan hari ini tahun ini garing 10 tahun ini sampai 1000 10 tahun kita, ya kan? Pahala mengunjungi orang ya. Ini kita duduk sebentar seperti ini sama seperti orang yang menghilangi garing 1000 orang garing. Nah ini kan barokah. Ini namanya
yang kita sedikit sebentar pahalanya berlipat-lipat. Hadir kita seperti ini lebih baik daripada orang yang mengantar jenazah 1000 jenazah. 1000 jenazah diantar. Nah, kira-kira sehari ada 1000 banyak baru darah. Nah, paling 1, 2, 3 jangan sehari 1000. Habis banyak baru, naik kota banyak baru, kota orang mati. Habis 1000 ya. Tapi kita diberikan Allah rahmat dengan hadirnya kita sebentar seperti ini, sama pahala seperti orang yang mengantar jenazah 1000. Berapa waktu yang kita butuhkan menggawi ialah mengantar jenazah 1000? Berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun kita hanya tai lagi orang yang 1000 orang waktunya? Berapa waktu kita gawi mengerjakan 1000 rakaat? Hitung ya. Lawas hanya kita dihitung-hitung 1000 rakaat sembahyang. Tapi ini kita sebentar, pahalanya sama seperti itu, ya kan? Disukakan Allah. Memang kita hadir seperti ini. Nah, ini tanda seorang hamba yang dikehendaki Tuhan itu baik. Tanda seorang hamba yang taubatnya itu buyur. Ya kan? Mungkin kita baik sama aja juga kayak alum-alum lah. Kata juga Lamia, ya kan? Sembahyang kadang-kadang kita kakain-kakain aja. Nah, mungkin sekarang kita diberikan cahaya iman, cahaya taubat, anak memperbaiki diri Tuhan misalkan sudah, ya. Nah, lalu kita nak taubat ya ambil majelis ilmu ini. Nah, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, yang ketiga, ciri-ciri seorang hamba itu dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu baik, basara yubahu. Tuhan tampakkan keaibannya, kesalahannya, kehilafannya, kekurangannya. Di mana Tuhan menampakkan? Tentu di majelis ilmu agama. Tuhan menampakkan apa yang kurang, apalagi yang salah lawan hidup kita, apalagi yang kadang terpenuhi hak kita lawan Allah. Di mana kita tahu, ya kan? Yang majelis guru-guru kita, ya kan? Kalau tidak seperti ini kan tampak kesalahan kita, kekurangan kita, ya kan? Lalu kita di sini tampak kekurangan, hendak memperbaiki diri kita supaya apa? Supaya husnul khatimah, supaya kita dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab yang disebutkan ya oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, kata Nabi Musa kepada Allah, wahai Allah, aku melihat ialah umat yang mana umat ini masuk surga bighairi hisab 70.000, jadikan ya Allah itu umatku, punya Nabi Musa. Punya Allah apa? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harapan kita. Nabi Musa juga diri dalam umat Nabi Muhammad 3, kita bersyukur, ya kan? Kita gawe yang sebentar, tapi pahala berlipat-lipat. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ujar Nabi, maka sungguh cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Jadi orang yang ciri-cirinya bersama Nabi di surga itu ingin disenangkan, dimudahkan Allah untuk menggawi sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita dimudahkan menggawi sunnah Nabi. Nah, ini berarti tanda orang yang mencintai Nabi dan bersama Nabi di surga. Nah, termasuk salah satunya yang siwak. Ya perlu kita siwak, jangan kata bersiwak. Kenapa? Raka'atani bisiwak khairun min sab'ina bila siwak. 2 rakaat orang yang sembahyang bersiwak, ya kan? Ini lebih baik daripada orang yang sembahyang 70 rakaat. Ya kan? 70 rakaat kada bersiwak, lawan 2 rakaat bersiwak lebih baik dari 2 rakaat bersiwak. Ya kan? Ini namanya berkat Nabi. Ini yang gampang menjadi siwak, ya kan? Makanya benar. Bahkan Imam Syekh Salim Asy-Syatili meninggal satu orangnya, tak tinggal di siwak sidin, ya kan?
babulik saja. Kita Ramadan tinggal siwak, kan harap kita babulik, kita tinggal api hanya babulik. Ya kan? Ini dasar orang yang baru fil akhirah, orang gemar untuk mengejar daripada nanti akhirat. Karena tertinggal siwak. Bahkan siwak ini pada anda ya di mana? Pak kantong tidak ada. Di sini mah. Kenapa? Mensyiarkan, mengagungkan syiarna Nabi. Ini sunnah Nabi Muhammad. Syiar Nabi Muhammad diagungkan oleh orang-orang soleh. Di sini mereka mengatakan, ya kan? Kalau kita di sini ada siwak api, ya kan? Ini siwak luar biasa orang-orang soleh. Nah sampai jalan, tapi pahala luar biasa. Wa man taba wa lam yazid fil ibadah falaysa bi'aib wajah Nabi. Barang siapa yang taubat tapi kata bertambah ibadahnya, nah itu juga tidak benar taubatnya. Ada bujur masih taubatnya, ya kan? Ada orang yang bujur taubat, ibadahnya berajin ibadahnya. Terutama kalau layak kekhilafan kita ada menggawi daripada sunat-sunat Nabi Muhammad, ya kan? Sunat-sunat Nabi Muhammad kata kita gawi ini, mumpung kita masih ada umur, kita gawi taubat kita, ya kan? Bahari kita sembahyang ada berjamaah, taubat kita ini berjamaah. Bahari kita kada bersiwak, ya kan? Wahai tahu kelebihan siwak sunat Nabi Muhammad, bersiwak kita sembahyang ini orang taubat, ya kan? Bahari kita kata sembahyang qobliyah ba'diyah, wahai kita qobliyah ba'diyah jangan tertinggal. Nah ini ciri-ciri orang tahu taubat, hendak memperbaiki diri, hendak para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yu'tihi sadaqah illa waqad a'adda lahu taqabbul. Yang terakhir punya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Tuhan memberikan kepada seseorang untuk bersedekah, nah, ya kan? Illa waqad a'adda lahu taqabbul, melainkan sungguh Tuhan siapkan baginya usul qabul, yang akan diterima sedekahnya. Ini yang mana ini biar jadi nambah sedekah itu lain kita, ya kan? Artinya nang mengawal kita bersedekah itu ini nyaman bebas dari yang namanya ujub prasangka, ya kan? Namun kita merasa kita nang pembanyaknya bersedekah, ya kan? Bersedekah kita, lalu kita ada rasa ujub, ya aku memberinya, ya kan? Nah, aku kamu isinya naik wah ini misalkan, atau wah ini nyaman aku bahari membantu. Kenapa? Karena merasa kita nambah sedekah, padahal yang memberikan hidayah mengawalkan kita sedekah itu Allah. Karena bersedekah duitnya ada awal sedekah, ada kabuhan duit banyak tapi tidak diberikan hidayah bersedekah, awal bersedekah ya. Karena ini siapa yang mengawalkan kita bersedekah itu Allah. Nah, namun dikawakan kita ini kalau bersedekah, ya kan? Maka itu ya kan disiapkan Tuhan agar kita itu sedekah kita itu kabul, diterima Allah. Jadi namun kalau bersedekah diterima Allah itu sedekahnya. Bahkan yang sedekah ini amalan yang pasti diterima Allah. Walaupun ya berpahala. Kenapa? Karena di situ ada idkhalus surur, membahagiakan hati orang baik, memberi orang kita, ya kan? Orang bahagia, ini pahalanya luar biasa. Idkhalus surur fi qalbil mu'min khairun, ya kan? Lebih baik min khamsin lebih baik daripada beribadah 50 tahun. Ada hadis Nabi itu. Nah, ini kalau surur ini pahala yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ria tapi membahagiakan orang baik, beriman, membantu orang beriman, pulang
Nah, rumah-rumahnya apa namanya, kada layak dibantunya, ya kan? Walaupun apa itu orang apa nih? Kampanye apa? Pencitraan itulah, ya, pencitraan. Walaupun pencitraannya, tapi yang membahagiakan orang baik. Kita kata mau bantu sini, bantu hebat sini, ya kan? Walaupun pencitraan, ya kan, bisa kita ya kan, pahala membahagiakan orang, ya kan? Maka ujar Nabi, ada 3 golongan yang nanti mendapatkan perlindungan di hari kiamat, ya kan? Mendapatkan perlindungan daripada panasnya di padang mahsyar. Salah satunya man qarabal makrubin ummati, orang yang menolong kesusahan daripada umatku. Tentu siapa yang kau menolong orang berduit, ya kan? Apalagi ini ya kan, orangnya soleh ditolong, orang masih dibaiki, ya kan, diberi gawian sedikit. Ini luar biasa, ini mendapatkan nanti naungan di padang mahsyar. Wajib Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi itu memang ya kan kewajiban kita, tetangga kita, keluarga kita, ya kan. Makanya ada wajib Nabi Daud, aku berlindung, ya kan, dari 4 aku berlindung. Salah satunya apa? Aku berlindung, ujar Nabi Daud, min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha. Aku berlindung dari tetangga orang yang parah lawan aku, apabila melihat aku ini baik ditutupinya. Nah, ya kan? Kita berbuat baik kalau ingat kada suahinya mengenang kebaikan kita. Kada suahinya mengingat kebaikan kita. Ya kan? Law ra'a minni sayyi'atan afshaha. Ujar Nabi Daud, aku juga berlindung dari tetangga jika melihatnya daripada ini kejahatan, disabar-sabarkannya. Maka yang paling tahu lawan kejahatan keburukan kita itu orang yang paling lawan kita, termasuk kita nih. Ya kan, sudahlah kita. Lalu kita akan tunjuk mengumbar-umbar keaiban kekurangan orang yang paling lawan kita, berarti tetangga yang jahat kita. Ya kan? Tetangga yang jahat kita kan tunjuk menyebarkan kaiban orang apa kita, jahat kita. Nah, ini Nabi Daud berhindar daripada orang yang seperti ini. Maka ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Tiap-tiap orang, ya kan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam naungan sedekahnya. Nah, jadi naungan sedekah, ya kan? Sedekahnya gana dua naungannya, ya kan? Ibaratkan 100.000, ya udah kayak tindak lah. Turun uang 50.000, bagus, ya kan? Kayak apa? Payungnya 20.000 untuk bisa, ya kan? Nah, ibaratnya ya kan 10.000 plastik. Nah, jadi sesuai apa yang kita berikan sedekah kita, sesuai itu juga nanti naungan di hari kiamat. Sesuai ya Tuhan memberi. Misal ya kan, artinya sesuai kemampuan kita. Ini kata kawan jodoh ukur lawan itu kata kawan. Karena ada di Hadramaut itu namanya Habib Hussein. Ya kan? Habib Hussein ini wali Sidin Kasaf, namanya bahasa wali penghubungan. Sidin berjualan siwak minyak harum di Qadarul Mustafa sewaktu hidup. Lalu suatu saat, ya kan, orang ini bertamu kepada Habib Abu Bakar Al-Adani. Maka Habib Abu Bakar Al-Adani ini setiap tamu yang datang lawan Sidin disembelih kambing, saja makanan kambing, ya kan. Lalu tamu ini mendapat ada kan lebih, ujaran Habib Abu Bakar Al-Adani, ada lebih hebat daripada aku menyambut tamu. Habib Abu Bakar Al-Adani itu luar biasa, sugih bang Sidin, ya kan. Siapa Habib Hussein Al-Idrus
lebih hebat daripada aku dalam menjamu tamu. Lalu tamu ini hendak ke rumah Habib Husain Al-Idrus, datang ke rumah Habib Husain, hendak bertamu. Sekalinya nang disuruhi lain kambing, lain ayam, tapi nang disuruh itu roti. Yo benar kan? Roti susu deh. Protes tamu tadi lawan Habib Al-Adani. Wahai Habib, kata engkau Habib Husain lebih baik daripada engkau dalam menjamu tamu, tapi yang disuruhnya roti ya. Ujar Habib Al-Bakar, ketahuilah bahwasanya roti yang dijolong Siti lawan susu yang dijolong Siti itu makan siang malam keluarga Siti. Jadi siang malam kadang makan roti demi menjamu tamu. Lebih baik ini Siti, aku menyembelih kambing sebuting banyak masih kambingku. Ya kan? Habib Husain menjamu roti lawan susu ada makan siang malam demi menghormati tamu. Pantaslah para wali itu ketujuh menjamu tamu walaupun kada makan. Ya kan, karena ini amalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jadikan Khalilullah. Kenapa engkau jadikan Khalilullah? Karena 3 ujian Nabi Ibrahim. Salah satunya apa? Li ikramit tuyur ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma tayyibi. Tidaklah aku makan, ujar Nabi Ibrahim, melainkan bersama kamu. Ini menyebutkan Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim itu hendak makan tuh mencari tamu 1 mil, 2 mil, ya kan, sangat makanan. Nah ini amalan Nabi Ibrahim ketujuh memberi makan orang. Wa ma ihtamamtu ala ma taqaffalallahu alayya min rizqi. Aku tidak berduka cita, ujar Nabi Ibrahim, atas apa yang sudah Tuhan jamin daripada rizki. Kalau kamu mikirkan makan isokan ya kan? Karena rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu seperti bayangan, ya kan? Kemanapun kita pergi, bayangan mengiringi kita. Tapi lamun sudah itu bayangan orang, rizki orang, kemanapun kita mengajar, kada kawat kajak-kajak, ya kan? Kada kajak-kajak sudah ditakdirkan Allah. Lamun berumah aja tuh, ya kan? Lamun bermobil aja tuh takdirnya. Lamun berumrah aja tuh, ya lah. Lamun berhaji takdirnya berhaji aja tuh. Tapi lamun sudah ada takdirnya lain garisnya kita, ya lah. Sudah anak berangkat meninggal, ya kan? Kalau berangkat setahun lagi ya tahun kita berangkat meninggal orang karena lain garisnya. Ya tapi pahala dapat ya, dapat, ya lah. Dapat pahala kewajiban habis. Nah yang terakhir ujian Nabi Ibrahim, aku menjadi Khalilullah. Kenapa? Ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Aku memilih mengutamakan perintah Allah atas perintah lainnya. Nah, makanya orang-orang Arab itu namun sudah adzan, ya tutup toko ke masjid artinya. Nah karena ini adalah wasilah amalan supaya menjadi kekasih Allah. Ya kan? Yang disebutkan dalam Quran, wa akhirat itu lebih utama daripada negeri dunia. Kenapa? Dunia sementara kita hidup, akhirat itu kekal abadi. Ya lah. Musibah di dunia itu hanya sementara, tapi musibah di akhirat itu kekal abadi. Nah makanya Sayyidina Umar pun seandainya kena musibah aku tetap bersyukur, kata Sayyidina Umar, karena hanya musibah dunia bukan musibah akhirat. Musibah dunia sementara, uang bisa dicari, tapi kalau akhirat, ya kan, nah ini musibahnya kekal abadi di sisi Allah, dosanya kekal abadi, pahala pun juga kekal abadi. Makanya hari-hari beruntung kita disebutkan adalah hari-hari kita kawal mengerjakan perintah Allah. Di hari-hari itu kita kawal mengerjakan perintah Rasulullah, itu hari kebahagiaan kita. Ya kan? As'adul ayyami yawmun ja'ana fihi Muhammad. Hari-hari kita kawal menggaul perintah Allah, perintah Rasulullah, itu adalah hari beruntung kita, hari bahagia kita. Jadi hari ini kita kalau hadir majelis ilmu, kalau sembahyang isya, ini hari beruntung kita. Ya kan? Hari ini kita kalau sembahyang jamaah, ini hari beruntung kita.
Tapi kalau di hari kita pada berjamaah, ya kan, kata sembahyang isyarat kita. Nah ini hari sial kita. Nandai kita dengan perintah Allah, lalai kita dengan perintah Rasul. Itu hari sial kita. Hari beruntung kita. Di hari itu kita kalau tahajud, kau baca Quran, kau baca salawat. Hari sial kita. Di hari itu lupa kita tahajud, ya kan? Lupa kita baca Quran, lupa kita ya kan membaca salawat. Sibuk kita dengan pekerjaan kita. Ini hari sial kita. Karena ingat kita dengan perintah Allah, lupa kita dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rawal Imam Ahmad ruya annahu sallallahu qala wallahu a'lam bissawab. Nampaknya isyaratnya sudah sampai. Mudah-mudahan sedikitnya ada berkatnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita sebenarnya dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sebenarnya hidup beriman, mati membawa iman husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bil ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ala kulli hal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at al-ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil